Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Assalatu wassalamu ala arsyafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pengurus, para guru, para adminah, ustadzat, ukhtifis kajian kesayangan yang luar biasa senantiasa mengingatkan kita semua untuk terus bangun tahajud sampai akhirnya tanpa terasa eh, sekitar sepekanan lagi lah kita ya insya Allah masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan latihan kita selama ini Allah ridhoi dan insya Allah menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang lebih siap, fisik yang lebih kuat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah khairan para penggerak kajian kesayangan. Akhwati fillah, saudari-saudari teman-teman kajian, insya Allah di sini semuanya ya adalah orang-orang yang ketika ada kesempatan belajar atau thalabul ilmi maka hilang ya, hilang rasa sombong, hilang rasa malu sebagaimana yang dinasehati oleh Imam Mujahid radhiyallahu anhu bahwa la yata'allam mustakbir wa mustahin. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang eh, terlalu pemalu, tapi malunya salah tempat. Jadi kalau ada dua sifat ini dalam diri manusia, maka dia akan terhalang dari mendapatkan ilmu. Eh, yang lainnya sudah enjoy belajar, tapi karena ada sifat sombong, maka dia nggak mau belajar. Yang orang lainnya sudah eh, jauh materinya, sudah dapat ilmu ini dan itu, tapi karena ada yang terlalu pemalu sehingga enggan atau ya malu-malu belajarnya gitu, akhirnya nggak ikutan belajar. Nah, jadi dua sifat ini adalah penghalang dapat ilmu. Nah, di sini adalah orang-orang yang insya Allah tidak ada rasa sombong di hatinya dan insya Allah juga tidak salah menempatkan rasa malu. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah cukup panjang ya membahas tentang bagaimana kita merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan apa cara merespon larangan, kemudian apakah ada dispensasi, ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan kita melakukan larangan karena darurat dan macam-macam gitu ya. Terus saat kita dihadapkan oleh kondisi yang berbenturan nih antara baik dan buruk, mana yang harus kita dahulukan seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa eh, kita harus mengakui Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau berdasarkan hawa nafsu biasanya ya hanya berlaku sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan. Tapi yang berasal dari wahyu relevan sampai berabad-abad. Rasulullah SAW bersabda dari 14 abad lebih yang lalu sampai saat ini pesannya relevan, bahkan sampai hari kiamat relevan gitu. Tinggal kemudian kitanya saja yang harus bagaimana kemudian eh, eh, memantaskan diri untuk dapat mengimplementasikan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Baik. Berkaitan dengan perintah, larangan, ya, maka ada satu hal yang juga insya Allah eh, punya kaitan erat dengan larangan dan perintah, yaitu rasa malu. Maka hari ini kita insya Allah masuk ke hadis yang ke-20 ya dari kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ini tentang iman dan rasa malu. Baik, kita baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Umar wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, ya, Al-Ansari Al-Badri, dia merupakan sahabat Ansor, artinya sahabat yang menyambut kaum muhajirin, orang-orang yang dari Mekah, sahabat-sahabat Rasulullah yang dari Mekah itu kemudian ikut rombongan hijrah bersama Nabi, namanya kaum muhajirin. Nanti ada dari Madinah yang menyambut kaum muhajirin ini, maka ini disebut kaum Ansor. Nah, ini Abu Mas'ud, ya, nama aslinya Uqbah bin Amr. Tadi saya sebut Umar, ya maaf, Amr. Dia merupakan kaum Ansor, ya, di antara para sahabat yang standby di Madinah untuk menyambut, ya, menyambut rombongan dari Mekah, yang berhijrah demi mempertahankan dakwah, bukan berhijrah karena pengecut, bukan. Al-Badri, dia juga merupakan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, gitu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Eh, Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara wajangan nasihat, ya, dari para nabi terdahulu yang masih diingat oleh kaum kita saat ini, ya, oleh manusia pada umumnya, adalah perkataan idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, maka lakukanlah, berbuatlah sesukamu. Nah, hadis riwayat Bukhari. Akhwati fillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama begini, ketika kita mendengar ada hadis Rasulullah SAW, jika kamu tidak malu, maka lakukan sekuamu. Ya. Terserah mau ngapain aja, lakuin aja. Nah, gitu ya. Maka ada beberapa pemahaman. Yang pertama adalah bahwa perintah lakukan sesukamu, ya, di sini merupakan ancaman, ya, ancaman. Atau mungkin kalau di dunia psikologi, ya, reverse psychology gitu kan, psikologi terbalik. Kalau kita mendapati anak-anak yang misalnya sedang ada kumpul keluarga, silaturahim, kemudian dia berteriak-teriak, kemudian lari-lari atau apapun itu, eh saat kita berikan nasihat, nak diam ya, nak tenang ya, gitu. Atau misalnya, nah jangan lari-lari gitu kan. Tapi justru berlanjut atau mungkin teriakannya lebih keras atau mungkin larinya makin kayak gangsing gitu kan. Nah, kadang-kadang ada cara yang justru lebih efektif, yaitu makin ditambah perintahnya. Ya, kalau anak-anak sedang teriak, maka kita sampaikan terus terus teriaknya ya, yang lebih kencang ya teriaknya ya, terus terus. Nanti kadang-kadang si anak itu diam. Hah? Psikologi terbalik kan gitu. Atau
kalau lagi lari-larian terus yang kenceng larinya, yang kenceng ya. Nanti kalau larinya makin kenceng nanti jatuh ya, nanti rasain sendiri loh gitu. Nah, kadang-kadang ketika disampaikan seperti itu, dia akan oh, oke, warning. Ini ada warning dari ibu gitu kan misalnya. Nah, hal ini juga ternyata eh, dilakukan atau pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kalau kalian tidak punya rasa malu atau tidak malu, ya, mau kadarnya sedikit banyak, apalagi nggak punya, silakan lakuin gitu ya, sesukamu. Nah, itu bermakna ancaman, ya, perintah tapi sesungguhnya lagi memberikan ultimatum gitu. Ya udah, silakan males-malesan. Nah, nanti juga nggak lulus. Kalau nggak lulus jangan salahin ya gitu. Jadi seperti itu, bukan disuruh malas beneran gitu. Yang akalnya sehat pasti ngerasa bahwa oh ini nggak beneran diperintah nih gitu. Nah, yang kedua, ini merupakan khobar ya, bentuk kalimah khabariyah atau jumlah khabariyah. Eh Pemberitahuan aja bahwa orang yang tidak memiliki rasa malu maka dia akan melakukan apapun yang dia kehendaki, yang dia sukai. Nah, itu sekedar pemberitahuan gitu. Jika kamu tidak malu, maka lakukan sesukamu gitu. Kata para ulama, ya sebagiannya mengatakan bahwa oh ini berarti apa maknanya adalah pemberitahuan. Kalau ada orang yang tidak malu, ya biasanya dia akan melakukan sesuka hati mereka gitu. Dia nggak peduli apapun karena nggak ada rasa malunya gitu. Atau menunjukkan kebolehan gitu. Kalau kalian tidak malu melakukan satu perbuatan yang memang dalam hukum syariat tidak dilarang, maka ya silakan gitu. Misalnya eh apa? Makan ya. Makan di depan umum. Ini kan hal lumrah ya, boleh. Hukum asalnya makan itu boleh. Kemudian tidak ada larangan eh, di mana-mana gitu. Janganlah kalian makan misalnya di tempat umum, nggak ada larangan seperti itu. Ya, maka kalau kita nggak malu makan di depan umum dan juga nggak ada larangan syariat, makanya boleh-boleh aja. Gitu. Cuma ulama pada umumnya menguatkan makna yang pertama tadi bahwa ini lebih condong bermakna ultimatum, ancaman. Ya, Rasul artinya reverse psychology gitu ya. Rasul memerintahkan dengan maksud mengultimatum gitu. Kalau nggak malu lakuin aja gitu. Kan kita akan mikir, waduh, kalau kita lakuin berarti kita nggak tahu malu dong. Kalau kita lakuin berarti kita rasa malunya tipis dong. Kira-kira seperti itu. Baik, terus ini rasa malu nih gimana nih? Eh, apakah memang dia merupakan sifat asli seorang atau satu karakter atau sifat yang bisa diikhtiarkan? Ya, dua-duanya sama seperti orang baik ya. Orang baik itu ada yang memang dari aslinya ya, bawaan orok ya, kita sebut bawaan orok gitu. Memang orangnya baik, nggak neko-neko gitu. Kalau bicara lembut, kemudian tidak pernah menggunjing atau tidak pernah bullying, tidak pernah menghina. Kemudian kalau ada kondisi yang perlu dibantu dia nggak pikir panjang, orangnya helpful gitu kan. Kemudian dermawan, pokoknya baik lah orangnya gitu. Dari kecilnya memang sudah baik gitu. Tapi ada juga orang yang eh, aslinya nggak baik. Ya, orang itu tahu sendiri bahwa aku tuh bukan orang baik, aku tuh kasar, aku tuh orangnya jutek, aku tuh orangnya eh, nggak helpful banget lah, malas lah pokoknya kalau ada.
yang perlu kondisi bantuan segala macam itu aku aslinya tuh ignoring, ya nggak peduli gitu. Tapi orang-orang yang merasa bahwa aslinya itu tidak baik, punya perangai yang buruk, kemudian ketika taubat, lalu mulai pelan-pelan ikut pengajian, ya, taklim, kajian-kajian lainnya, maka dia berikhtiar tuh untuk jadi lebih baik. Nah, ini sama halnya dengan rasa malu. Ada yang dari kecil, ya, bawaan orok gitu, memang punya sifat malu, dia pemalu. Dan ini nggak masalah ya, artinya Rasulullah pun malu. Dikatakan dalam sebuah hadis eh, yang sahih bahwa Rasul itu pemalu, bahkan lebih pemalu dibandingkan dengan perempuan yang dipingit. Ya, kan kalau dalam beberapa tradisi itu sebelum menikah perempuan dipingit, ya, nggak boleh keluar gitu kan, dijaga pergaulannya. Takutnya apa? Udah nyebar undangan, terjadi yang tidak diinginkan, maka malu sekeluarga misalnya seperti itu. Nauzubillah. Artinya keluarga sangat menjaga itu. Nih udah siap menikah, undangan sudah disebar, kemudian juga barangkali panggung, tenda dan lain-lain sudah ready gitu kan, catering semuanya. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, rugi, malu dan lain sebagainya. Makanya dipingit. Nah, kata sebuah hadis asar ya dari para sahabat itu, Rasul itu lebih pemalu, ya, dibandingkan perempuan yang dipingit itu gitu. Artinya memang eh, pembawaan asli Rasul itu memang malu gitu. Nah, ada juga yang memang malu hasil dari usaha yang kuat dari seseorang gitu. Asalnya sih dia ya cuek banget lah, nggak, kayaknya kalau kita bahasakan dengan bahasa yang to the point, wah dia mah orangnya nggak tahu malu gitu kan. Ya, tapi begitu ngaji, begitu ikut taklim, thalabul ilmi, belajar, maka kemudian dia merasa bahwa oh ini harusnya saya malu melakukan ini. Yang ini harusnya nggak begini nih. Oh kalau saya misalnya berbicara terlalu keras, ya, sehingga orang satu kantor ngelihat semua atau satu masjid ngelirik. Ah ini harusnya malu. Nah seperti itu. Contoh ya. Maka ada ikhtiar-ikhtiar menjaga diri, menjaga ifah, kemuliaan diri gitu ya, sehingga dia hidupkan rasa malu itu. Jadi itu yang diikhtiarkan. Jadi seperti itu kesimpulan bagaimana sebetulnya rasa malu dalam diri seseorang itu. Ada yang bawaan lahirnya aslinya memang orang yang pemalu, ada yang memang diikhtiarkan. Sebagaimana kebaikan-kebaikan juga sama. Ada orang yang aslinya memang baik gitu, tapi ada yang diikhtiarkan menjadi lebih baik gitu. Tapi ada perbedaan gitu. Yang mungkin punya sifat malu pada aslinya gitu, bawaan oroknya gitu. Dia baik-baik saja gitu, terpuji. Tapi ketika kemudian misalnya kebaikan itu tidak diniatkan, nah ini akan berpengaruh berpengaruh terhadap catatan amal gitu. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung dengan niatnya gitu. Jadi itulah bedanya dalam Islam. Kalau dia sekedar baik-baik aja, banyak seperti kita lihat gerakan kemanusiaan. Kalau kita bicara kebaikan, sumbangan ini dan itu, eh, infak atau apapun programnya gitu, sungguh kita bisa jadi ya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang-orang yang non-Muslim. Bisa jadi dari Amerika, dari Eropa, yang ketika ada tsunami, ada gempa bumi dahsyat gitu, mereka mengirimkan bantuan yang luar biasa banyak gitu. Sementara kita Muslim eh, hanya seujung kuku barangkali. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau kita mengeluarkan infak hanya sekedar ya kemanusiaan deh gitu. Karena sama-sama manusia kita bantu, udah itu aja gitu.
sama sekali nggak ada niat untuk cari ridho Allah gitu kan, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, maka dia nggak dicatat sebagai sebuah amal soleh dan berpahala gitu. Karena tradisi nanti nih ya, ketika Ramadan, saya luaskan sedikit. eh, Mohon maaf. Misalnya eh, Ramadan ada yang gini, Mbak lagi puasa iya. Eh, Kenapa puasa Mbak? Ya namanya setiap tahun kita puasa ya. Kanan kiri juga puasa juga. Masa saya enggak? Nah ini tradisi namanya. Ini bukan amal soleh tapi tradisi. Dia melaksanakan hanya karena setiap tahun terbiasa Ramadan berpuasa. Kemudian tetangga, teman-teman kerja juga berpuasa. Maka dia ikut puasa gitu. Nah, hanya tradisi. Yang berbeda dengan orang yang berniat dari malam kan. Niat puasa esok hari wajib gitu kan. Maka dia ibadah gitu, berpahala. Lalu sebetulnya sifat malu itu gimana sih? Apakah selama-lamanya sepanjang hayat kita ya harus malu terus atau seperti apa? Ada eh, malu yang juga tercela nih. Malu yang sampai menghalangi eh, orangnya dari kebaikan-kebaikan. Bahkan harusnya dapat pahala ibadah dia jadi batal ya, dapat pahala tersebut ketika ditanya karena malu. Nah, ini malu yang tercela ya. Contoh, Mbak, boleh nggak nanti kajian misalnya eh, hari Jumat atau hari Sabtu, Ahad, Mbak yang MC. Aduh, aku mah malu gitu. Nggak ada alasan kuat, nggak ada apa namanya uzur syar'i, tapi, aduh aku mah malu. Nah, apalagi misalnya Mbak ikut kajian yuk nanti di Jakarta Islamic Center ada kajian menarik loh, Ustazah Fulanah misalnya. Ah enggak, aku malu ketemu orang-orang tuh, aku malu sekali ya. Kamu aja deh yang berangkat. Apalagi eh bang, sholat berjamaah yuk di masjid. Eh, Aduh, saya tuh orangnya malu ya kalau berjamaah gimana gitu. Ini semuanya jadi terhalang ya. Harusnya dia punya pengalaman jadi MC, belajar public speaking, atau misalnya dia dapat ilmu dari majelis taklim atau kajian-kajian, dia dapat pahala dari sholat berjamaah, tapi karena rasa malu yang salah tempat, ya, jadilah terhalang dari kebaikan-kebaikan itu. Maka eh, ini jangan sampai kemudian kita punya sifat malu yang seperti ini, yang tercela ini. Nah, kamu udah bagus nih, udah fasih nih, suaranya merdu misalnya. Dari Daripada kamu hari-hari nyanyi terus ya, kamu azan aja deh, ya. Azan, azan. Ya, kalau kamu azan eh, lebih baik itu. Akhirnya ketika diperintahkan atau di apa diminta azan, dia bilang, aku malu gitu, aku malu. Oke, awal-awal malu ya, karena mungkin belum pernah tampil gitu kan, wajar gitu. Tapi ketika sampai seterusnya nggak mau karena malu, ini tercela jadinya. Ya. Rasulullah SAW juga pernah eh, eh, menegur Ibunda Aisyah ya, ketika ada sahabat perempuan lain yang bertanya, ya Rasul, kami mengetahui sifat-sifat eh, laki-laki ketika keluar mani gitu, maaf. Lalu kami gimana perempuan? Kata Ibunda Aisyah, atau malu nih nanyanya kayak gitu depan Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah kenapa negur gitu kan? Nggak masalah. Ini fikih gitu. Nggak boleh kita malu-malu dalam pembelajaran fikih gitu. Ini ilmu, ini syariat. Kalau kita nggak menyampaikan dengan lugas, dengan terus terang, bingung nanti. Misalnya ada eh, ustadz ya ngisi di kajian majelis taklim ibu-ibu. Terus ada pertanyaan tentang darah haid. Nanya warnanya, kemudian ini istihadah atau darah haid, segala macam gitu. Maka
nggak ada itu eh, malu dalam belajar gitu. Kalau malu-malu ya bingung ngejelasinnya gitu kan. Walaupun barangkali ya adat ketimuran ya kita mendahului dengan kata maaf ya nggak masalah. Yang penting tidak kemudian menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan karena malu yang salah tempat gitu. Ya, hati-hati. Maka kita penting untuk menempatkan malu sesuai dengan porsinya ya. Jangan sepanjang hidup malu, 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 nggak maju nanti. Ya kalau terlalu banyak malu nggak maju. Lalu gimana nih perempuan? Ya, perempuan ini kan identik dengan makhluk pemalu ya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana sebetulnya Islam mengatur rasa malu bagi muslimah gitu? Maka memang ya, memang bukan hanya perempuan. Bahkan laki-laki juga kalau fitrahnya masih bersih, biasanya dia memiliki rasa malu yang lebih besar dibandingkan yang sudah rusak ya fitrahnya gitu. Maka eh, kalau si muslimah perempuan ini menjaga rasa malunya dalam koridor syariat yang benar, proporsional, maka nggak masalah. Misalnya dia malu eh, bertemu dengan lawan jenis, bagus ya. Kalau ada rasa misalnya deg-degan atau sungkan bertemu dengan lawan jenis, maka fitrahnya masih bagus kan begitu ya. Nah, akan tetapi dengan rasa malunya itu, ketika bertemu dengan lawan jenis, misalnya dia tidak sampai pada eh, eh, gugup, gagap, kemudian sampai speechless gitu, nggak bisa ngungkapin apapun yang dia ingin sampaikan. Baik, jadi eh, silakan jaga rasa malu itu, tapi tidak kemudian apa, menghilangkan eh, hal-hal yang memang harus dilaksanakan gitu. Contoh tadi misalnya ada dari TU ya pesan ke guru laki-laki yang menyampaikan guru perempuan, Ibu guru tolong dong sampaikan ke Pak guru ini bahwa ada administrasi yang belum selesai. Ketika bertemu dengan Pak Guru Fulan, si ibu guru ini malu karena memang ada fitrah yang masih baik, yang masih terjaga gitu. Tapi tidak kemudian karena rasa malu lalu dia nggak menyampaikan amanah pesan dari TU, enggak. Yang Pak ada pesan dari TU, ada yang harus diselesaikan administrasinya gitu. Maka pesannya tersampaikan walaupun dia tetap menjaga rasa malunya gitu. Jadi proporsional. Nah, bagaimana dengan apa namanya pola pendidikan orang tua, guru gitu ya. Maka memang orang tua dan para guru pendidik itu sebaiknya mengarahkan rasa malu. Jangan sampai ketika berbicara tentang rasa malu ada efek kepada anak itu jadi minderan gitu ya. Mungkin cara penyampaian komunikasi ini penting ya. Komunikasi kepada anak perihal malu itu sampai kemudian anak mencernanya jadi berlebihan gitu kan. Misalnya, kamu nggak tahu malu ya sambil marah ya gitu kan. Kok udah hampir haid nggak belajar memakai jilbab, malu dong gitu. Sehingga eh, mempraktekkan rasa malunya berlebihan gitu. Jadi jangan sampai terlalu over sampai kemudian eh, anak-anak atau peserta didiknya sampai minder gitu ya. Nah, kita proporsional aja, dukung ya selagi itu baik dan tetap bisa menjaga rasa malunya, maka itu oke-oke aja ya, boleh-boleh saja gitu. Jadi seperti itu kira-kira yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah ini tidak terlalu panjang ya pembahasan tentang hadis eh, kaitan rasa malu dan iman ya. Karena al-haya minal iman, rasa malu merupakan sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa malu sehingga terus terjaga
kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi pemberat timbangan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupi. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang hak itu hak. Berikan kekuatan kepadaku untuk mengikutinya ya Allah. Berikan kami penglihatan yang jeli, yang jelas terhadap kebatilan, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami mana kondisi yang sebaiknya kami harus malu di dalamnya, dan berikan kami petunjuk mana yang harus bersifat proporsional. Allahumma rzuqnal haya li'annal haya minal iman. Ya Allah, berikanlah kami rasa malu yang proporsional. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak mulia, yang bertutur lembut, yang berperangai indah, anggun, sehingga tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, dan membawa dakwah syariat, dakwah Islam ini dengan elegan, dengan anggun, dengan baik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tidak bosan-bosan ya Allah, kami memohon ampun kepadamu atas dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami hingga saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.